Halo, jumpa lagi di video saya. Kali ini video saya berisi tentang cryptocurrency lagi ya, yaitu Turtle Coin. Ini Turtle Coin ya. Jadi 2 tahun yang lalu saya udah pernah buat video tentang Turtle Coin juga ya. Ini dia. Nambang Turtle Coin bagi pemula. Ya, ini bagian 1. Ada 5 bagian saya buat karena kuota saya nggak cukup waktu itu, kuota internetnya. Ini 2 tahun yang lalu, 2 years ago. Yang menonton pun sedikit kali, 8 orang, ini 6, 4. Wah, memang Indonesia kurang peminat cryptocurrency ya, karena ini kan masa depan. Jadi kali ini walaupun sedikit, gue gak peduli, yang penting ada video ya, update. Jadi saya mau menambang lagi. 2 tahun yang lalu saya nambang cuman berapa bulan aja, itu pun iseng-iseng, karena menambang turtle coin ini kan tidak membutuhkan hardware yang tinggi, minimal gitu ya, pakai CPU aja bisa tanpa VGA. Jadi kali ini kalau ada yang belum tahu tentang menambang cryptocurrency, ya ini bisa kalian coba, karena turtle coin ini tingkat kesulitan menambangnya masih rendah ya. Lain halnya kayak Ethereum gitu, itu udah susah ditambang. Jadi kita lihat di sini turtle coin. Jadi pertama-tama kalian harus mendownload softwarenya ya, software untuk membuat wallet. Jadi di sini ada Windows, ada Apple, ada Linux. Jadi biasanya kita menggunakan Windows. Kita klik saja bagian lambang Windows. Nah, di sini ada, kita terhubung langsung ke github.com. Ini dia turtle coin 349. Jadi kita lihat bagian bawahnya itu ada turtle coin wallet setup 349XC. Ukuran filenya 78 MB. Jadi kita download. Setelah di download ya gampang, tinggal install, next. Jadi kebetulan saya sudah download ini ya, ini sudah saya download. Tampilan awalnya seperti gini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini versinya sama ya, 349. Setelah di download jangan lupa ini nodenya kita ganti, cari yang gratis aja nodenya, jadi kita nggak dipotong gitu pas transaksi. Nah, dia ini macam-macam nodenya, ada yang mahal banget gitu ya. Yang saat ini saya gunakan TRTL Harry Games, ini biayanya node free-nya 4,99, hampir 5 ya. Jadi kita arahkan ke paling bawah. Kalau nggak salah yang gratis itu apa ya, ini Hashvault, node Hashvault. Jadi dia ini gratis, tidak ada. Terus jangan lupa di connect-kan ya, connect. Node fee-nya nanti nggak ada, dia kosong. Ini lagi connect dia. Nah, hilang kan? Jadi nggak ada biaya nodenya ya. Jadi node itu kayak macam kita terhubung ke servernya. Kalau ada koin yang masuk ke dompet kita, ke wallet, nanti kan dipotong dia. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini ada menu-menunya.
ada send, receive, address. Jadi kalau kita mau menerima koin ya, misalnya ada yang ngirim koin kita, koin ke wallet kita, sama kita mengirim, bisa di sini. Inilah alamatnya. Ini barcode-nya, QR code. Nah, setelah wallet sudah kita download, kita update ya, jangan lupa di-update internetnya, koneksi. Jadi kayak punya saya ini kan sudah sync 100%. Nanti udah ready gitu, udah bisa nerima koin. Saat kita menambang, koinnya nanti dikirim ke alamat punya kita ini. Jadi setelah itu tahap kedua adalah mendownload software penambangnya gitu ya. Jadi saya menggunakan SB Miner ini. Saya download dari situs penambangnya, poolnya ya. Poolnya ini https turtle hashvault pro ya, bisa dilihat gitu, getting start. Jadi kita dibantu sama mereka menyiapkan tool, linknya gitu ya. Jadi kita download. Setelah ini ya, SB Miner, kita klik open new tab. Nah, jadi seperti ini, mereka arahkan ke situs SB Miner asli gitu ya. Jangan salah HTTPS ya, nanti salah pula, nanti baru isi virus kalau yang palsu ya. Jadi kita arahkan ke download. Nah, nanti di sini ada berikutnya download from GitHub. Kita klik. Nah, ini dia diarahkan ke situs GitHub. Ya, ini dia versi yang paling terakhir itu adalah versi 082. Ya, di sini kita pilih bagian yang ini, SB Miner Multi 082 WinZip 64 WinZip, zip ya, berupa zip. Jadi 24,1 MB ukuran filenya. Kalau kita download, kita klik sini, nanti kan diarahkan seperti ini, save, download ya. Dalam hal ini saya kan sudah download ya. Jadi kita cancel aja. Jadi setelah kita download, di sini udah saya download SB Miner. Nah, seperti ini bentuk filenya, isi filenya. Ya, jangan terus kita arahkan ke turtle coin, start mining turtle coin. Jadi ini udah saya edit ya, namanya sebenarnya ini start mining turtle coin. Jadi saya sudah edit ini, kita klik kanan edit, seperti ini tampilan sintaksnya ya. Kalian buat di situ SB Miner bla bla bla, algoritma bla bla bla. Ini poolnya jangan sampai salah. Saya pakai di sini miner together ya. Portnya 2225. Nanti mau saya ganti. Kalau miner together ini posisinya bisa kita lihat di sini. Urutan keberapa dia. Ini ya. Ke mining pool state turtle coin ini. Jadi pool yang paling banyak ya, paling banyak itu di nomor 1 c3pool.com. Kalau yang ini nomor 1 ini bahasa Cina, saya nggak ngerti bahasa Cina. Coba kita klik ya. Dan saya coba nggak bisa, dia harus harus punya account Monero. Nah, seperti ini bahasa China, meskipun bisa diganti ke bahasa Inggris, ini tetap juga saya nggak bisa mengerti nih. Nah, seperti ini dia tampilannya. Jadi kita lupakan yang poolnya ini, jadi kita arah ke hashvault ya. Kalau kita klik ke hashvault, itu ukuran posisi nomor 2 paling teratas.
yang ketiga hero miner dan sebagainya. Dan ini miner together ini nomor 5 posisinya. Sedikit kali hash rate-nya cuma 2,9 MHz, sementara hashpot itu 78. Kita ganti ke hashpot aja. Oke, kita klik hashpot di sini, masuk ke situs hashpot. Nah, ini ya, tampilan seperti ini. Terus kita arahkan ke getting start, memulai kita mau menambang gitu ya caranya. Ya, ini seperti ini tadi, pilih. Nah, ini dia poolnya yang nomor 2 ya, pool hashpot pro 443. Jadi kita posisi yang nomor 2 gitu ya. Kalau yang posisi nomor 3 ini tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi gitu. Semakin tinggi semakin susah didapat koinnya. Jadi saya biasanya pakai yang nomor 2 ini ya. Oke, kita edit ya yang syntax tadi. Ini kita edit, kita ganti ke hashpot. Ya, ini udah kita ganti poolnya, alamat poolnya. Kemudian wallet ya, walletnya tadi ini walletnya. Walletnya panjang banget ini, sampai yang ini ya, 88 BN. Kemudian passwordnya ini, passwordnya itu kita buat aja yang passwordnya rig kita gitu. Rignya kan punya saya ini Intel G34 3420, salah ini, bukan 70 ya. Terus tambahan lagi karena CPU saya ini kan yang ini ya, CPU saya ini yang dari kotak DVD, bekas DVD ini kan nggak ada VGA tambahan ya, dia hanya Intel gitu. Jadi harus dibuat disable GPU, jadi nggak ada GPU nya, nggak dipakai gitu. Karena ini CPU only, kita menambang pakai CPU aja. Terus selanjutnya CPU thread intensity saya buat value nya 1, karena ini perlu, karena kalau kita buat tanpa ini nanti dia terlalu disiksa CPU kita ya. CPU thread juga, oh ya, CPU thread ini saya buat 1 core aja. Jadi kalau ada agan punya yang 4 core bisa dipilih mau 2 core yang dipakai, 3 core, 4 core. Jadi saya ini kan 3420 hanya dual core aja ya, saya buat 2 aja, 1 thread maksudnya. Oke, jangan lupa disimpan, di save ya kan. Setelah di save baru kita mulai menambang. Udah saya buat di desktop ini shortcutnya. Ini kita double klik seperti ini tampilannya. Ya, dibilang di situ 2 CPU core, 2 thread, tapi using 1 thread. Jadi dipakai 1 aja. Jadi begitu. Oke, status temperatur prosesor kita di sini, CPU temperatur 54 derajat. Kalau CPU usage-nya 50% ya. Karena dia separuhnya yang kita pakai. Kalau kita buat 2 thread gitu ya, terlalu panas. Jadi ini kan untuk pembelajaran aja apa video saya ini, bagi kalian yang mau belajar nambang dan ingin tahu gitu dunia cryptocurrency ya. Jadi lihat di sini tingkat kesulitannya itu 11 berapa itu, 11.111. Oke, kita klik di aplikasinya ini, kita tekan di keyboard S gitu. Jadi ini statusnya gitu ya.
Run time-nya di situ tahu kita berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Kemudian yang kita tambang di pool mana. Di sini kan TRTL pool miner together. Loh, kok miner together? Belum saya simpan ya. Sorry, ini miner together pula. Salah. Belum saya save. Ini saya save dulu ya, save. Jadi ini lupa saya nge-save-nya. Tadi kan udah saya buat di Hashvault. Ya. Ya di sini kan itu dia poolnya udah Hashvault ya. Jadi belum nampak berapa hashnya, kekuatan CPU-nya. Oke, sambil nunggu updatean ini biar keluar berapa hash dia, kekuatan CPU-nya, kita kembali ke bagian ini ya, getting start nih tadi ini apa yang ini kan. Di sini katanya kita lihat dulu informasi dari koinnya. Ya, kalian bisa berbincang-bincang di bagian di sini Discord, ada Twitternya juga gitu ya. Jadi kalau kita klik di bagian right update, ini tampilannya bagian update-nya ini nggak tahu lah, saya pun nggak pernah pakai ini. Coba kita back lagi ya. Ini ada recent development activity-nya, bisa kalian baca-baca. Oke, kembali kita ke mining pool stat. Di situ ada link ya tentang koinnya, bisa kalian baca-baca di bagian Bitcoin Talk tentang koinnya itu. Di sini bisa kita lihat informasinya. Nah, di sini kan disebut dia bloknya itu 29.000 ya. Kalau ketemu bloknya kita diberi 29.000 TRTL kalau solo ya, tapi kalau kita nambangnya di pool itu harus bagi-bagi sama yang lain. Nah, bloknya itu akan ketemu lagi setiap 30 detik ya, jadi cepat banget. Di sini dibilang no pre-mine gitu. Jadi koin ini nggak ditambang oleh, ibaratnya yang menemukan, yang membuat koin ini nggak curang dia nggak ditambangnya dulu kan gitu. Jadi dia buat langsung launching ke seluruh dunia untuk menambang bersama-sama. Lain halnya kayak Ethereum ya kan. Ethereum itu kan berapa yang ditambang mereka, ada ininya, pre-mine-nya, sama dengan Bitcoin. Jadi ini benar-benar no pre-mine gitu ya. Nah, di sini disebut proof of work algoritmanya itu Kryptonite. Jadi ini pada awalnya Kryptonite ya, tapi sekarang pada saat saya buat video ini itu bukan Kryptonite lagi, dia masuk ke ini jenis argon ya. Algoritmanya Argon 2ID Cukwa versi 2 itu. Jadi udah berubah algoritma koin ini kan, karena ini kan halaman pertama ya Bitcoin Talk-nya. Jadi di situ aja ada perubahannya. Nah, kalau maximum supply memang 1 triliun koin, rewards-nya 29.000, kemudian block time-nya 30 detik ya. Jadi ini terus bisa kalian baca roadmap-nya.
bla 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 gitu ya. Oke, selanjutnya sini udah ketahuan, udah dapat ya. Yang warna hijau CPU Reset Accept itu tandanya sudah kita dikasih apa? Reward sama apa poolnya gitu ya. Kita ketik di keyboard S ya, di sini udah ketahuan hash rate-nya. Hash rate-nya itu average-nya masih 5 menit ya. 422 hash per detik. Ya. Oke, selanjutnya kita cek status tambangan kita bagaimana gitu ya. Kita arahkan ke dashboard ya. Seperti ini tampilannya dashboard. Jadi di paling bawah ini ada track live stats. Jadi kita bisa memantau kondisi dari tambangan kita ya. Masukkan di sini payment address-nya. Jadi payment address-nya yang ini tadi, yang wallet kita, klik kanan di sini, copy, baru masuk ke sini, paste, baru track, gitu ya. Nah ini lagi diproses, ya, seperti ini. Di bagian sini lengkap kali ya, yang situs Hashvault ini lengkap banget. Dia nyiapkan itu general gitu ya, ada tabnya stream, share, reward, payment, lengkap banget. Di settingnya juga ada bagian setting. Jadi kalau kita lihat di sini stream, disebutkan di sini ya. Ini jam 15.53 di jam ini ya. Ini 15.54. Jam 15.53 saya udah terima tuh accept 22.02280 gitu ya. Tuh bla bla bla. Nah, disebut sini by G3420 itu nama rig kita. Kemudian menggunakan software SB Miner Multi 082. Sebut lagi di sini lebih lengkap, from Indonesia, Medan ya. Lengkap. Kalau bagian tab share-nya lebih lengkap lagi, dia di sini sebutkan di situ ya. Ada difficulty-nya, actual block ratio dan sebagainya. Nah, kalau reward ini, kalau yang tab reward ini dia kalau kita sudah dibayar gitu. Ya, jadi Hashvault akan memberikan koin kita kalau sudah mencapai 1000 akan dikirim ke wallet kita. Nanti muncul di sini rewardnya. Bukan 1900, salah, 900 ya, bukan 1000. Ini paymentnya, pembayarannya gitu ya, dan sebagainya. Balik lagi ke generalnya. Di sini kita bisa lihat full dan apa ya, ini ada hash rate-nya lengkap. Jadi bisa dilihat lagi. Nah ini pending reward. Jadi pending itu sementara gitu, di pending gitu ya. Itu masih mentah lah ibaratnya, koinnya belum matang. Ini kan nampak 0,16 RTL, ada yang 0,18, ada 0,11. Jadi nanti di sini disebut bagian jadi di sini belum ada balance-nya ya. Di tambangan kita ini belum ada balance. Jadi kalau mau ngecek gitu ya, video saya yang 2 tahun lalu ini ya, saya menggunakan address yang ini, addressnya JBK. Ini JBK bisa kita cek di sini ya. Di sini kita track lagi ya, kita track di sini, paste. Nah, bisa lagi di sini kita yang 2 tahun lalu masih bisa kita track.
Nah, ini dia. Kita lihat di bagian payment. Nah, ini bisa dilihat kan di sini 2 years ago ya. Ada yang 2 days ago. Nah, ini kemarin 2 hari yang lalu saya nambang lagi kan koin turtle-nya. Jadi ini yang udah lama ini 2 years ago ini. Kalau dulu kalau nggak salah itu berapa ya, koinnya 500 aja udah bisa dikirim gitu ke, kalau kita udah nambang udah dapat 500 koin udah mereka kirim kan. Nampak di sini yang 539, tapi kadang ya 600 juga gitu mereka kirim gitu. Jadi udah lama saya menambangnya. Kalau kita bagian di sini 50 buat ini lagi banyak banget ini 2 years ago. Karena dulu masih gampang nambangnya. Kalau sekarang gampang juga, tapi lebih gampang yang 2 tahun lalu gitu ya. Nah, di sini kan sebut nih paid fee 5 turtle gitu kan. Jadi setiap mereka tambang, mereka kirim ke koin kita itu kena potong 5 koin. 2 hari yang lalu itu ya. Kalau yang 2 tahun lalu itu lihat. Yang 2 tahun yang lalu mereka cuman terpotong 0,01. Masih murah dulu biaya kirimnya, biaya transaksinya 0,01 kan bisa lihat. Kalau sekarang udah 5 turtle, 5 koin. Jadi kalau kita lihat lagi di bagian atasnya ini ya. Oke, kita pantau lagi yang bagian stream. Ini udah banyak dapat accept share-nya. Ini makin banyak ya. Rewardnya belum ada, payment juga belum ada. Oke, gitu saja dulu video kita ya. Coba kita ketik lagi S. Ya, sudah 19 menit menambang. S-nya, hash rate-nya AVG 15 menit 429. Jadi prosesor G3420 saya ini kalau menggunakan 1 core, dia hash-nya dapat 429 dengan temperatur 60-an derajat. Coba kita arahkan sini, CPU temperatur 60 ya. Coba kita buat semua core ya. Kita edit ya, ini kita close dulu, kita edit lagi. Kita buat 2 thread gitu ya. Ini kan 1 thread masih kan, ini CPU thread kita buat 2. Jadi kita buat 2 CPU threadnya, terus kita simpan, kita save. Kita jalankan lagi gimana tampilannya. Tuh, using 2 thread ya, 2 thread. Jadi semua digunakan untuk menambang. Terus kita lihat di sini bagian temperaturnya 64, sudah naik ya, 64 derajat. Oke, udah ketemu warna hijau CPU result. Temperaturnya makin naik ya, itu 67 ya, semakin naik karena core-nya dipakai semua.
Kemudian hash rate-nya belum ada average yang 15 menit karena nunggu 15 menit dulu gitu. Jadi di situ max kita anggap aja 2 kali lipat ya, jadinya 880 hash per detik. Oke, gitu aja dulu video kita tentang cryptocurrency. Kita menambang koin turtle di tahun 2021. Hari ini tanggal 8 bulan 11 ya. 2 tahun yang lalu saya sudah nambang turtle coin juga, sekarang saya tambang lagi gitu, karena ini koin bagus kalau menurut saya, karena dia no pre-mine ya. Sangat bagus lah kalau yang koin yang no pre-mine. Kalau yang pre-mine itu pastilah curang, dia tambang dulu seenak jidatnya gitu ya, tunggu dapat banyak baru ditambang seluruh dunia gitu kan, aneh. Oke, thank you very much.